kenapa kok mereka sepertinya mudah minggat, bahwa mereka seperti tidak punya keterlekatan dengan rumah gitu ya, keterlekatan dengan rumah. Kita juga bisa melihat bahwa ternyata memang tidak terjalin kedekatan itu yang harusnya kemudian dimiliki oleh orang tua, baik bapak atau ibu, itu secara alami. Kalau memang kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, secara alami kita penuhi, maka sebenarnya kedekatan, keterlekatan anak-anak itu dengan orang tuanya, dengan rumah, itu pasti terbangun sebenarnya. Gimana sih kalau kita lihat itu, kedekatan itu sebenarnya ada momentumnya, Mas Ishak. Kedekatan itu ada momentum yang pertama, itu adalah masa intim, masa membutuhkan pelayanan. Ya ini anak-anak usia dini 0 sampai 7 tahun. Ini adalah anak yang kita paham kalau pakai bahasanya Imam Ali kan, ya perlakukan anak seperti raja, itu karena memang ini adalah anak di mana mereka membutuhkan pelayanan. Yang sangat dominan itu adalah mereka membutuhkan khidmah atau pelayanan. Kalau mereka dijarno saja gitu ya, gak diramut saja gitu ya, gak dirawat, gak dipenuhi kebutuhannya, meskipun dia gak disiksa, meskipun dia gak dipukuli, meskipun gak di apa-apakan, dia bisa mati. Anak gak dikasih minum gitu, bayi ya, biarkan saja, nangis biarkan saja, pasti mati kan lama-lama kan. Apa namanya, anak-anak BAK, BAB, biarkan saja, ya lama-lama juga akan membahayakan dirinya dan seterusnya. Gak perlu pakai disiksa loh ya, gitu ya, karena memang mereka membutuhkan pelayanan dan mereka masih belum bisa mandiri. Nah, maka pada masa ini adalah masa di mana secara alami orang-orang yang ada paling dekat dengan mereka, terutama orang tuanya kan, karena berawal dari lahir, ya, menyusui, haldonah, pengasuhan awal, itu kan pasti bersama orang-orang, yaitu ibu dan ayahnya di rumah. Dan itu kalau kemudian dipenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan tadi, karena mereka sangat bersandar pada orang tua, sangat penuh di situ, maka otomatis akan terjalin kedekatan yang alami. Itu pertama. Dan kalau itu dipenuhi, akan menjadi kredit poin bagi kedua orang tuanya untuk fase berikutnya. Tapi kalau itu kemudian mereka tidak punya, itu akan menjadi semacam ruang hampa yang akan merapuhkan bangunan kepribadian anak kita. Nanti kalau mau fase berikutnya kan fase 7 tahun kedua, masa kritis, masa membangun kepribadian, masa ditawan dalam kedisiplinan kalau bahasa Imam Ali. Nah, di sini ini adalah masa kita mau membangun kepribadian anak-anak kita. Secara umur 7 tahun sampai 15 itu adalah anak mulai masuk sekolah formal, ya kan? Mereka mulai sibuk dengan aktivitas-aktivitas sekolah dan hal yang lain yang terkait dengannya. Mereka punya teman lebih banyak. Mulai lagi enggak kalau yang kemarin tuh waktu di bawah 7 tahun itu kan sedikit minta mainan sama orang tuanya ya, pengen lari-lari sama bapaknya, pengen main sepak bola sama bapaknya, pengen main apa sama ibunya, itu karena memang dia enggak punya teman, masih di situ lingkungan terdekatnya yang paling memang yang meliputi dia ya rumah itu gitu loh. Dan itu kemudian ketika diabaikan ya akan menjadi kekosongan ya, akan ada kekosongan pada dirinya. Lalu yang fase kedua tadi adalah ketika mereka sudah mulai belajar lebih banyak dari sumber lain di luar orang tuanya. Nah, dia juga melihat dari gurunya, teman-temannya, dia bisa jadi di situ mulai membandingkan, kayaknya bayikan orang tuanya si A ya daripada orang tua saya. Nggak pernah, ibunya kayaknya nggak pernah bentak-bentak gitu. Kalau ngajari itu kayaknya lembut ya. Kalau manggil loh, panggilannya itu menyenangkan ya. Nah kalau saya kalau dibangunkan itu, tak nyos ya gitu. Ada yang begitu ternyata ya. Atau manggil dengan cara disepak-sepak, atau untuk bangunkan dengan cara disepak kakinya. Jadi dia mulai membandingkan, bisa jadi dia mulai bersikap kritis terhadap pendapat orang tuanya, dia mulai bertanya, dia mulai membantah, dia mulai menyampaikan isi pikirannya. Nah, sebenarnya pada masa ini siapa orang yang akan secara mudah dan alami terjalin kedekatan dengan mereka? Ya mereka yang terlibat dalam proses pembentukan kepribadian yang tadi. Jadi satu sisi yang banyak menginstal, yang memberi masukan-masukan tentang pemahaman-pemahaman yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Dia misalkan sekolah lalu cerita, tadi itu temanku tuh ngoloin saya begini-begini. Itu kan dia bercerita tentang masalah. Di situ kemudian orang tua memberikan cara berpikir yang benar tuh begini solusinya. Lain kali kalau kamu ketemu temanmu seperti ini, lakukannya seperti ini. Nah, itu proses ya. Proses dalam rangka menguatkan kepribadian tadi, baik install sakofa, informasi pemahaman-pemahaman tertentu, ilmu-ilmu tertentu, dan juga membentuk nafsianya dalam arti misalkan mengajari dia untuk dekat kepada Allah, ngajari dia sholat, ngajari dia ngaji, ngajari dia mengerti apa pelajaran dari Quran. Semakin mereka terlibat di situ, maka akan semakin dekat.
Tekan. Kalaupun kemudian orang tua di sini itu mendatangkan guru lain, ya, menghadirkan sekolah lain, kalau anak itu bisa melihat bahwa itu bagian dari skenario yang dibuat oleh ayah saya, memang itu bagian dari program pendidikan untuk saya, satu tim berarti bapak saya dan guru saya itu, maka dia juga akan melihat posisi orang tua dan guru sama-sama berharga, sama-sama bernilai, sama-sama berpengaruh pada dirinya, gitu loh. Jadi tidak terus orang gurunya itu baik didengarkan tapi orang tuanya enggak gitu. Kalau terbaca oleh sang anak ini satu tim. Tapi kalau memang bahwa kamu tuh sekolah ke sana tuh biar soleh, biar kamu bisa sholat, tapi bapaknya enggak pernah sholat. Biar kamu itu ngerti kalau yang namanya minum-minuman khamr itu haram, padahal di rumahnya itu biasa dia lihat bapaknya begitu. Nah kalau seperti ini kan dia akan membaca, kalau begitu ini enggak jadi teladan, enggak bisa jadi teladan. Dia mulai mempertanyakan untuk mengambil orang tua tadi sebagai contoh kan begitu kan. Nah, lalu yang berikutnya masa pertumbuhan anak kita kan yang berikutnya setelah itu adalah masa sibuk di luar setelah itu. Mulai kuliah ya, SMA, kuliah. Sebenarnya pada waktu sudah 15 tahun ke atas itu kalau dalam fase pendidikan Islam itu kan adalah masa sudah terbentuk kepribadian Islam dan saatnya untuk menghebatkan, menguatkan, membangun profil kepemimpinannya. Jadi memang saatnya dia keluar sebenarnya Mas Ishak. Nah, kalau orang tua yang tidak yakin dia melewati fase 1-2 tadi dengan tepat, lalu kemudian anak ini waktunya keluar, nah itu waduh kok baca-baca berita kok hari ini kok banyak anak-anak hamil di luar nikah, banyak yang menghamili orang lain dan seterusnya. Khawatir akhirnya anak itu dicariin saja, nggak boleh keluar, ya itu kebalik gitu loh. Pada waktu dia bayi, pada waktu dia kecil, pada waktu dia putus secara alami pasti ketemu sama ibunya, dia ndak reken, dia ndak lakukan apapun untuk menjalin kedekatan. Begitu saatnya kita yakin dia sudah dekat, dia sudah lekat dengan saya, dengan orang tua, dengan rumah. Dia sudah kita beri modal pemahaman yang akan menjaga dia mau ada saya atau tidak. Kan gitu kan ya, mau bersama dengan orang tua atau dengan teman-temannya. Maka saatnya saya lepaskan. Saya memang justru suruh dia untuk ke mana, misalnya ke Remas, ke OSIS, ke Karang Taruna, supaya dia memang belajar membangun kepemimpinan kan begitu. Nah, baru yang berikutnya kalau kita lanjutkan lagi sampai 7 tahun yang berikutnya, 21 tahun ke atas, itu malah adalah masa mandiri ketika anak bahkan bukan hanya dia itu sudah berani percaya diri untuk hidup terlepas dari orang tuanya, bahkan dia sudah pede untuk mengambil kepemimpinan baru gitu loh. Maksudnya dia akan memimpin keluarga baru kan begitu. Sehingga manfaatkan momentum itu, pahami momentum itu.